Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar materi kebencanaan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi kebudayaan. Hari ini kita akan membahas materi kebencanaan. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kalian mengetahui apa itu definisi dari bencana. Bencana itu apa sih? Lalu yang kedua, kalian akan mengetahui jenis-jenis bencana. Ya, lalu yang ketiga, kalian akan mengetahui persebaran bencana yang ada di Indonesia. Untuk itu, langsung saja kita akan mulai materi kita hari ini, yaitu membahas tentang definisi kebencanaan. Saya sudah menuliskan beberapa definisi menurut undang-undang, ya. Silakan bisa kalian simak di papan tulis belakang ini. Definisi menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Ya, bencana ternyata terbagi menjadi ada 3. Yang pertama ada bencana alam, yang kedua ada bencana non alam, dan yang ketiga ada bencana sosial. Bencana alam adalah bencana yang disebabkan karena fenomena alam. Contohnya apa anak-anak? Contohnya ada gempa bumi, ada gunung meletus, tanah longsor, dan lain sebagainya. Pokoknya penyebabnya adalah dari fenomena alam. Lalu yang kedua ada bencana non alam. Bencana non alam ini adalah bencana yang disebabkan karena fenomena dari non alam. Apa saja contohnya? Ada wabah penyakit, ada peperangan, ya, itu termasuk bencana non alam. Lalu yang ketiga ada bencana sosial. Bencana sosial ini bencana yang disebabkan karena manusia. Contohnya apa? Ada konflik sosial. Selain definisi bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, ternyata juga ada definisi bencana berdasarkan fenomena geografis. Ya, ada 2 pembagiannya di sini. Yang pertama ada bencana litosfer, lalu yang kedua ada bencana menurut hidrometeorologi. Bencana litosfer sesuai dengan definisinya, litosfer itu adalah lapisan bumi atau lapisan batuan. Contohnya apa? Ada gempa, ada tanah longsor, ada gunung api. Ya, fenomenanya atau bencananya terjadi pada lapisan bumi. Lalu yang kedua ada bencana hidrometeorologi. Bencana hidrometeorologi ini berkaitan dengan fenomena yang berkaitan siklus hidrologi dan meteorologi. Contohnya apa? Ada banjir, ada badai, ada angin puting beliung, dan ada badai pasir. Ini adalah definisi bencana menurut undang-undang, dan ada definisi bencana berdasarkan fenomena geografis. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan salah satu kebencanaan, yaitu adalah gempa bumi. Untuk itu silakan bisa kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu gempa bumi. Kira-kira apa sih definisi dari gempa bumi? Gempa bumi adalah getaran yang terjadi pada lapisan bumi. Ya, lalu ada beberapa jenis gempa bumi. Yang pertama ada gempa tektonik. Yang kedua ada gempa vulkanik. Yang ketiga ada gempa runtuhan, dan yang keempat ada gempa buatan. Gempa tektonik adalah gempa yang disebabkan karena aktivitas tektonisme atau pergerakan lempeng atau pergeseran lempeng pada lapisan bumi. Ketika terjadi getaran, maka lempeng di atasnya atau lapisan tanah di atasnya ikut bergerak. Itu disebut sebagai gempa tektonik. Lalu yang kedua ada gempa vulkanik. Gempa vulkanik ini disebabkan karena aktivitas gunung api. Ketika gunung api akan meletus, maka biasanya akan muncul getaran yang disebabkan karena magma yang ingin menerobos ke permukaan bumi. Lalu yang ketiga ada gempa runtuhan. Gempa runtuhan adalah gempa yang terjadi karena runtuhnya dinding goa. Biasanya terjadi pada daerah kars, gua kars. Ketika terjadi runtuhan, maka lapisan tanah di atasnya mengalami getaran. Itu disebut sebagai gempa runtuhan. Dan yang keempat adalah gempa buatan. Gempa buatan ini adalah gempa yang disebabkan oleh manusia. Biasanya terjadi pada daerah-daerah tambang. Ketika para penambang akan mengambil barang tambangnya, dia biasanya melakukan ledakan menggunakan dinamit, maka muncul getaran. Getaran itu disebut sebagai gempa buatan. Lalu ada beberapa istilah tentang kegempaan. Di sini ada seismograf. Seismograf adalah alat untuk mengukur gempa. Lalu ada epicentrum, adalah pusat gempa di permukaan bumi. Lalu ada hipocentrum, adalah pusat gempa di dalam bumi. Lalu ada homocesta, adalah garis khayal yang menghubungkan waktu gempa yang sama. Lalu ada isosesta, adalah garis khayal yang menghubungkan getaran yang sama. Dan yang keenam ada pleistocesta, adalah garis khayal yang menghubungkan kerusakan gempa yang paling parah. Oke, kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang definisi gempa, penyebab gempa, jenis gempa, dan istilah-istilah yang ada di kegempaan. Sekarang kita akan membahas materi tentang persebaran gempa yang ada di Indonesia. Seperti teman-teman ketahui,
ada beberapa penyebab gempa yang terjadi di Indonesia. Yang pertama ada gempa yang disebabkan karena aktivitas tektonisme. Indonesia ada 3 lempeng yang mengaruhnya. Lalu yang kedua ada gempa disebabkan karena aktivitas vulkanisme. Di Indonesia dari Aceh sampai ke Sulawesi itu ada gugusan gunung api. Untuk itu kita langsung bahas saja. Di sini sudah saya gambarkan peta Indonesia. Ada 3 lempeng. Yang pertama adalah lempeng Eurasia. Lalu yang kedua adalah lempeng Indo-Australia, dan yang ketiga adalah lempeng Pasifik. 3 lempeng inilah yang menyebabkan kenapa di Indonesia muncul gempa tektonik. Wilayahnya mana aja? Wilayahnya yang pertama adalah di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Sulawesi dan Maluku. Ya, hanya Kalimantan yang lebih aman dari bencana gempa tektonik. Kenapa teman-teman semuanya? Karena gempa tektonik adalah gempa yang disebabkan karena aktivitas lempeng. Pada Pulau Kalimantan, posisi Pulau Kalimantan dia letaknya berada di dalam lempeng Eurasia. Maka dari itu Pulau Kalimantan tidak terpengaruh terhadap gempa tektonik ataupun vulkanik. Lalu selanjutnya di Pulau Jawa, selatan Pulau Jawa ini dia sering terjadi gempa. Terakhir tahun 2006 pernah terjadi gempa di Jogja. Itu juga terjadi karena aktivitas tektonisme. Di Aceh juga pernah terjadi gempa tahun 2004. Itu juga salah satunya adalah aktivitas tektonisme, pergerakan lempeng. Di Palu juga pernah terjadi gempa, juga terjadi karena aktivitas vulkanisme. Lalu kira-kira kenapa sih bisa bergerak lempeng itu? Ternyata ada faktor yang mempengaruhi. Kalau semisal kita menarik materi kita sebelumnya, ternyata ada beberapa lapisan bumi yang mempengaruhi gerakan lempeng itu sendiri. Ada 3 lapisan bumi utama, yaitu ada barisfer lapisan paling dalam, astenosfer lapisan yang kedua, litosfer lapisan yang ketiga atau lapisan yang paling atas. Pada lapisan astenosfer dia sifatnya cair atau magma berada. Ketika magma berada dan sifatnya cair, muncul zona konveksi. Apa itu zona konveksi? Zona konveksi adalah zona perputaran panas yang sifatnya vertikal. Ketika dia berputar di lapisan astenosfer, maka lapisan litosfer, lapisan di atasnya, dia mengalami pergerakan. Ada yang saling menjauh namanya divergen, ada yang saling mendekat namanya konvergen, dan ada yang saling bergesekan namanya transform. Hal itulah yang menyebabkan kenapa di Indonesia muncul aktivitas kegempaan. Oke anak-anak, cukup sekian materi kita hari ini. Selamat belajar. Terima kasih, tetap semangat.